Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah pimpinan Bu Ina. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, dan saudara-saudara kita yang sakit mudah-mudahan secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita sekarang balik lagi ke sini ke laptop. Kita masih membahas sholat, dan kemarin sudah dibahas rukun dan wajib sholat. Sekarang kita akan membahas sunnah sholat yang membatalkan sholat dan makruh sholat, ya. Jadi itu yang pertamanya yang sunnah sholat, ya. Jadi dalam sholat itu, Mbak Bu, amalan sholat dari mulai takbir sampai salam itu tidak semuanya rukun. Tapi ada yang rukun seperti Fatihah, ada yang rukun seperti takbiratul ihram, ada yang rukun ruku, sujud itu rukun, ya. Tahiyatul akhir itu rukun, ya. Membaca salam, salam di akhir itu rukun. Ada yang wajib, wajib itu contoh tasyahud awal, itu wajib. Ya, ada yang wajib, contoh misalkan bacaan doa itu wajib, ya, selain Fatihah, ya. Ada yang sunnah. Sunnah itu seperti apa? Seperti misalkan doa iftitah. Sunnah itu yang mana? Doa baca ayat Al-Quran, ya, setelah Fatihah, itu sunnah. Ada juga yang itu sunnah. Nah, apa bedanya? Bedanya rukun kalau ditinggalkan maka batal sholatnya, baik sengaja atau tidak sengaja. Jadi tidak sengaja lupa Fatihah maka tidak sah sholatnya, gitu ya. Kemudian kalau wajib, kalau sengaja ditinggalkan batal. Kalau wajib sengaja ditinggalkan batal, tapi lupa, terlewat, sujud sahwi. Contoh kalau kita terlewat tahiyatul awal, sudah berdiri tegak, gak usah duduk lagi. Kecuali kalau ingatnya itu pas belum tegak nih, pas ini rakaat kedua, tahiyat awal, duduk lagi. Tapi kalau sudah berdiri begini nih, oh ini tadi kan rakaat kedua, kenapa nggak tahiyat, gitu ya? Misalkan karena suka malawung kan kalau dalam salat. Nah, betul. Nah, kalau lupa maka berdiri saja terus, ya. Nanti di akhir sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu untuk yang apa? Untuk wajib yang lupa. Kalau rukun lupa, jangan sujud sahwi, ulangi sholatnya. Ya, kalau rukun lupa tidak baca Fatihah, itu jangan sujud sahwi. Itu kelebihan keterlaluan. Kalau sholat sampai lupa Fatihahnya, lupa tidak ruku, tidak sujud. Misalkan setelah waladhdallin amin baca qul huwallahu ahad langsung sujud, ya, maka itu ulangi sholatnya dari awal, ya. Jadi kalau lupa rukun, sholatnya diulangi dari awal. Kalau sunat, nih yang sunat, ya, kalau tidak dilaksanakan, baik lupa, baik disengaja, ya, maka sholatnya tetap sah, tidak harus diulang dan tidak harus sujud sahwi. Kalau yang ditinggalkannya itu yang sunnah, cuman jangan mentang-mentang sunnah, ya. Mentang-mentang sunnah tidak dilaksanakan. Ada sunnah iya, ya, sunnah ini kan ini di kita ini, ya, itu suka terbalik. Kalau sunnah ditinggalkan, ari makruh dilaksanakan. Ya, makruh itu tinggalkan untuk ditinggalkan, karena makruh itu lebih baik ditinggalkan dapat pahala, dilaksanakan tidak dosa. Ada makruh iya cenah teu dosa dilaksanakan we, gitu ya. Nah, sementara sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak dosa. Kan kita mengharap pahala Allah. Makanya meskipun sunnah itu dilaksanakan, contoh wudhu sudah dibahas, ya. Wudhu itu yang wajibnya, yang fardunya cuma 4. Cuci muka, cuci tangan, usap
kepala dan cuci kaki. Itu kalau itu saja wudhu sah. Ada sunnahnya apa? Cuci telapak tangan. Ya, ucapkan bismillah, kumur-kumur, menghisrup air ke hidung dan mengeluarkannya lagi. Itu semua sunnah, ya. Tetapi kan meskipun sunnah, kita laksanakan. Ya, nah demikian juga di dalam sholat, ya. Nah, di dalam sholat, Bapak Ibu sekalian, ada sunnah-sunnah. Nah, itu bisa diklasifikasikan ada dua sunnah. Pertama, sunnah berbentuk af'al, perbuatan, ya, pekerjaan. Ada sunnah berbentuk akwal atau ucapan, ya. Adapun yang termasuk sunnah-sunnah perbuatan af'al, contoh seperti mengangkat tangan pada takbiratul ihram, ya. Mengangkat tangan ketika ruku, mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku, dan ketika meletakkannya kembali setelah itu. Ya, jadi takbir itu ada yang rukun, ada yang wajib. Takbir itu, ya. Rukun itu takbiratul ihram saja. Jadi takbir teh naon? Takbir teh sanes ngangkat tangan kade. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Makanya kalau kita begini saja tanpa mengucapkan Allahu Akbar itu bukan takbir. Ya. Dah rusuh, sieun katinggalan ku imam. Lupa tidak mengucapkan takbir, teu sah kade. Ya. Ya, itu jangan nganggap enteng. Jadi Allahu Akbar. Ya. Nah, bagaimana Ustaz kalau takbirnya di dalam hati? Saya bilang sah tidak ini, tapi lebih afdol takbir itu diucapkan. Ya, Allahu Akbar. Nah, takbirnya itu kalau di awal itu rukun. Kalau di antara-antara itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi mengangkat tangannya itu sunnah semua. Mengangkat tangannya itu sunnah. Mengangkat tangan ketika di awal Allahu Akbar. Mengangkat tangan ketika mau ruku. Mengangkat tangan ketika, nah, kecuali ada beberapa mazhab yang ketika ruku tidak angkat tangan, gitu ya. Nah, kemudian mengangkat tangan ketika sujud tidak, ya. Kemudian itu saja. Jadi mengangkat tangan itu sunnah hukumnya, gitu ya. Nah, itu gerakan, ya, af'al, ya, ketika meletakkan kembali setelah itu, setelah bangkit dari ruku. Karena Malik bin Huwairis ketika sholat beliau mengangkat tangan ketika takbir, ketika hendak ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Dan beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah melakukan hal tersebut. Hadisnya riwayat Muslim, tidak saya tulis hadisnya. Nah, kemudian juga seperti juga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya di dada ketika berdiri. Jadi dada itu persis di atas perut. Jadi bukan di sini. Ini perut. Ini dada. Ya, jadi Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangannya sunnah dan meletakkan dirinya juga sunnah. Ya, makanya ada mazhab yang mengatakan ini tidak sunnah. Jadi Pak Bu punten pami aya orang ninggal, orang India, orang Iran, Uzbekistan, ya. Kemudian setelah Allahu Akbar itu begini. Ya. Itu lepas, gitu ya. Nah, itu memang mereka tidak mengatakan sunnah, gitu ya. Nah, jadi sedangkan sunnahnya itu menurut mazhab Syafi'i, Hambali, itu mazhab Hanafi yang seperti itu. Mazhab Syafi'i, Hambali begini. Karena Rasul itu meletakkan tangannya di atas tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Ini hukumnya sunnah. Maka kita tidak katakan tuh kalau kita lihat orang Pakistan, ya, orang Iran, gitu ya. Kemudian mereka sholatnya begini, teu sah sholatna, henteu, gitunya. Cuman yang lebih kuat meletak sunnah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, gitu ya. Kemudian diletakkannya di dada, ya. Nah, kemudian melihat ke tempat sujud. Jadi ketika berdiri, tunduk, ya. Ulah culang cileng, ya. Kenapa? Karena melihat ke tempat sujud itu lebih dekat kepada khusyuk. Sementara kalau pandangannya lurus atau ke atas, itu biasanya potensial melamun. Ya, potensial melamun. Tapi kalau melihat ke tempat sujud, itu biasanya lebih khusyuk. Makanya melihat ke tempat sujud itu sunnah, gitu ya. Kemudian juga
merenggangkan dua telapak kaki ketika berdiri. Jadi ketika berdiri tidak rapat begini, merenggangkan, tapi juga tidak terlalu ngegang, gini ya. Jadi biasa saja, gitu ya. Kemudian juga memegang lutut dengan kedua tangan sambil merenggangkan jari ketika ruku. Jadi ketika ruku itu begini, dipegang lututnya. Ah, dipegangnya bukan begini, tapi begini, ya. Kemudian juga, ya, meratakan punggung dan sejajar dengan kepala. Jadi ruku itu bukan hanya tunduk begini, tapi sampai si punggung ini rata. Nah, gitu ya, rata dengan kepalanya. Itu juga termasuk sunnah, ya. Adapun sunnah-sunnah berupa akwal itu seperti doa iftitah atau istiftah sebelum Fatihah, ya. Ayanu wajjahtu wajhiya Allahumma ba'id baini anu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Cuman memang itu kalau wajah tuh kita suka sepotong. Ya, karena sebetulnya wajah itu tuh panjang gitu ya. Boleh nggak sepotong? Kan sunnah gitu ya. Tapi lebih afdol kalau mau wajah tuh sampai akhir. Kalau Ustaz Aceh tuh saya ingat, kalau mau baca semua. Kalau mau tidak jangan. Kalau mau pendek pilih yang pendek gitu ya. Karena ada yang pendek gitu. Seperti di mana? Seperti ketika doa melihat Ka'bah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Padahal panjang itu panjang-panjang tinggi teh. Ya. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu mimman najahu aw yatamarahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Sakitu panjang kena Al-Fatihah. Tapi itu saya usah nu enteng cenah Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam. Mangga. Kalau mau yang itu tamatkeun. Kalau tidak mau yang itu ya yang pendek aja ada gitu ya. Nah, kemudian juga bacaan basmalah. Basmalah nu mana? Dina Fatihah. Itu sunnahnya itu dijaharkan ketika jahar. Jadi basmalah itu, Bu, itu pendapat yang paling kuat, basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Jadi ketika baca Fatihah, baca bismillahnya. Yang dimaksud di sini sunnah itu adalah ketika sholat jahar, bacaan basmalahnya itu dikeraskan atau disir, ya, pelan-pelan. Maka lebih afdol itu dijaharkan, apalagi jadi imam, ya. Makanya kalau di Masjidil Haram kadang-kadang tidak dijaharkan tuh, langsung alhamdulillah, karena bismillahnya itu sunnah gitu ya. Tetapi meskipun sunnah itu dijaharkan. Ta'awuz, ya, ta'awuz itu kalau ta'awuz itu disirkan, ya, dan juga mengucapkan amin. Amin itu sunnah, ya. Nah itu adalah sunnah-sunnahnya. Kemudian apa saja yang membatalkan sholat? Sebetulnya patokannya satu, ya, atau dua. Batal itu kalau apa? Kalau tidak terpenuhi rukun dan syarat. Kalau tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat. Jadi kalau kita lihat rincian di sini itu semuanya kalau tidak bertentangan dengan rukun, bertentangan dengan syarat. Gitu ya. Jadi kalau misalkan syarat sah sholat itu apa? Wudu. Bagaimana kalau sholat tanpa wudu? Batal. Ya, kalau batal ulangi lagi. Meskipun lupa. Punten. Ya, makanya ketika kita mau sholat harus yakinkan dulu. Ini kita punya wudu tidak. Kalau ragu-ragu wudu. Gitu ya. Harus yakin dulu ada najis tidak di badan kita. Gitu ya. Karena syarat sah sholat itu adalah bersih dari najis. Gitu ya. Kemudian juga syarat sah sholat itu apa? Menghadap kiblat. Ketika kita tahu arah kiblat kemana, maka tidak boleh kita tahu kiblatnya itu misalkan ke sana, kita sengaja kamana wae sholat mah danu penting mah karena Allah. Dari Mekah oge sholat teh kamana wae cenah geuning, aya anu ka kidul, aya anu ka wetan. Nya da Ka'bah payuneunana. Gitu ya.
Nah, sok cenah ka Mekah, engke cenah ti Ajiziyah ka Palidinya, ti ditu ti Zahir beda deui cenah arahna teh berlawanan. Nya atuh ari di Mekah mah. Ya, jadi semua juga ke arah kiblat gitu ya. Nah, jadi di sini kita rinci itu patokannya sebetulnya yang membatalkan itu yang bertentangan atau hilangnya salah satu dari rukun atau dari syarat. Nah, salat batal oleh hal-hal yang membatalkan kesucian. Toharoh. Jadi kalau toharohnya batal, sholatnya batal. Ya, wudhu batal, keluar angin batal. Buang air kecil, buang air besar, wudhunya batal. Berarti, punten, kalau lagi sholat keluar angin, anu batal teh lain wudhuna hungkul. Jeung sholatna. Ya, jadi ketika sholat misalkan keluar angin, aduh batal wuduna cenah. Ada sholat nama henteu gitunya. Teruikeun we salah. Ya, maka dia kan harus wudu lagi. Otomatis kan sholatnya dibatalkan. Ada tadi ke cenah nembe 2 rakaat teraskeun we 2 rakaat deui, tidak boleh. Harus diulang dari awal, ya. Salat batal oleh hal-hal yang membatalkan kesucian. Karena bersuci toharoh adalah syarat sahnya salat. Maka jika kesuciannya batal, batal pula salatnya. Kemudian tertawa dengan suara keras, ya, yaitu tertawa terbahak. Ia membatalkan salat dan berdasarkan kesepakatan ulama sama seperti berbicara, ngomong. Bahkan lebih juga karena pada perilaku tersebut ada unsur merendahkan dan mempermainkan yang tidak sesuai dengan maksud sholat. Artinya apa? Ketika kita tertawa atau berbicara, itu kan keluar dari apa? Dari pekerjaan sholat. Kenapa? Karena dari takbir sampai salam tidak boleh ada ucapan, tidak boleh ada tindakan selain bagian dari sholat. Ya. Maka kalau tertawa itu tidak boleh. Bagaimana kalau gerakan? Kalau gerakannya banyak sampai keluar dari ini sholat, maka itu batal. Tapi kalau gerakannya sedikit dan atas dasar keterpaksaan, boleh. Contoh, kita sholat di saf kedua. Nah, anu saf kahiji anu batal. Keluar kan tina saf. Kosong tadi payun teh, maju 2 langkah ke depan, boleh? Boleh, tidak batal. Kita lagi sholat, ada yang ngetuk pintu, kalau pintunya deket, buka. Tapi kalau pintunya jauh, jangan. Nabi pernah sedang sholat, ada yang ngetuk pintu, itu sholat sunat di masjid, di rumahnya. Karena Nabi kalau sholat wajib di rumah, di masjid. Sholat sunat di rumah, ada yang ngetuk pintu. Nabi jalan dibuka pintunya kembali ke sholat. Kenapa? Karena kalau dibiarkan terus tok 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 assalamualaikum, tok 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 assalamualaikum, nah ganggu kan? Nah akhirnya dibuka oleh Nabi, Nabi kembali ke sholat. Rumah Nabi kecil. Ya, kita sholat di kamar, ya. Aya anu ngetok assalamualaikum, keluar heula ka dapur, di dapur ke ruang tengah, gitunya, ruang tengahna lega, kalau ke sini ke pagar baru dibakar tos batal itu mah gitu ya, batal itu mah ya. Artinya gerakan-gerakan yang membuat kita keluar dari sholat gitu ya. Nah kemudian sama seperti berbicara bahkan lebih gitu ya. Adapun sekedar tersenyum maka tidak membatalkan sholat sebagaimana pendapat Ibnu Munzir dan yang lainnya. Artinya begini, kadang suka ada spontanitas. Ya, spontanitas. Punten, bisa senyum, bisa nangis. Punten, husu teuing ngadua dugikeun ka nangis sok batal teu? Henteu batal. Tapi lamun ceurigna lain karena eta. Ya. Ya, bukan karena bagian dari salat nangisnya. Tiba-tiba inget naon gitunya atau napi apa gitu ya. Tapi kalau husu kemudian dia sampai meneteskan air mata, itu tidak batal, bahkan bagus gitu ya. Nah, tapi demikian juga kalau misalkan ada sesuatu yang membuat kita tersenyum, ya itu tidak batal. Nah, itu mirip dengan tadi gerakan-gerakan yang tidak banyak. Berbicara secara sengaja dan tidak ada hubungannya. Nah, ini sudah tadi disebutkan ya. Ini berdasarkan
hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fis salati yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fis shalah. Kami pernah berbicara ketika salat. Seseorang mengajak bicara kepada temannya ketika salat. Wa huwa ila jadbihi, yang ada di pinggirnya, hatta nazalat, sehingga turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat karena Allah qanitin, dalam keadaan khusyuk. Fa amarona, maka Nabi memerintah kami bisukuti, untuk diam, wa nahaina anil kalam, dan menarang kami untuk berbicara. Jadi di awal-awal ketika sahabat belum paham, belum tahu tata cara salat, ya, mengiranya lagi sholat itu masih boleh ngobrol. Nah, akhirnya dia ngobrol, turunlah ayat ini. Maka kalau yang bicara itu masih bodoh, belum tahu, maka tidak batal. Tapi kalau sudah tahu, maka batal. Lewatnya seorang perempuan dewasa, keledai atau anjing hitam di depan orang yang sedang sholat. Ini berkaitan dengan kewajiban sutroh. Ya, sutroh itu wajib, pembatas. Kalau kita sholat, di depan kita itu area terbuka, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan apalagi. Maka kita bikin pembatas di depan kita. Dan pembatasnya itu, bagusnya, itu yang berdiri gitu. Ya, makanya Nabi itu kalau kemana-mana suka bawa tombak kecil. Tombak kecil gitu ya. Anazah sebutnya. Itu untuk apa? Kalau dia sholat ditancapkan di depannya. Ibu kantos sholat ke masjid rest area di Saudi, itu suka ada seperti papan ini ya, seperti papan seperti batu nisan, gitu ya. Tapi itu teh bukan buat apa-apa, Bu, buat pembatas sholat. Jadi kalau kita sholat munfarid atau sholat selain ini belakang, itu simpan itu di depannya. Agar apa? Agar tidak ada yang lewat, gitu ya. Nah, tentu ini kalau pembatalan ini ada yang mengatakan juga tidak sampai batal, gitu ya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi, idza qama ahadukum yusolli fa innahu yasturuhu. Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka dia menghalanginya, membuat sutroh. Idza kana baina yadayhi mislu akhiratir rahli. Jadi si sutrohnya itu, pembatasnya itu bagaikan pelana. Ya, pelana kuda. Pelana ini kan gitu, agak muncung gitunya. Jadi bukan sesuatu yang datar, gitu ya. Nah, kemudian fa idza lam yakun baina yadayhi mislu akhiratir rahli, kalau tidak ada pembatas yang seperti pelana, fa innahu yaqta'u salatuhu, maka dia harus membatalkan atau menghentikan salatnya ketika apa? Terlewat oleh himar, keledai, wal mar'ah, aya istri ngalangkung, atau wal kalbul aswad, atau ada anjing hitam. Jadi lamun sireum beurit mente cucunguk henteu batal, gitu ya. Ini hadisnya riwayat Muslim, makanya kuat ya. Kemudian terbuka aurat, jelas. Kenapa? Karena menutup aurat itu hukumnya bukan wajib, syarat. Syarat saat sholat itu adalah tertutup aurat. Maka ketika auratnya terbuka dengan sengaja, maka menjadi batal. Karena menutup aurat itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Puntennya, iya mah bapak-bapak, saya sering melihat anak muda memakai pakaian itu, si celananya itu rada kehandap, kemudian bajunya agak tinggi, tapi di dalamnya tidak pakai kaos sangsang, tidak pakai singlet, sehingga ketika sujud ini teh kan ini kemudian ininya kelihatan, bahkan kadang-kadang punten ceng-celengannya suka tinggal, gitu ya. Itu saya suka melihat, gitu ya. Itu kalau dia mualaf atau punten preman tobat gitu ya, baru belajar sholat, bisa kita maklum, tapi harus kita kasih tahu, gitu ya. Tapi kalau dia itu sengaja, sudah tahu terbuka aurat itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Artinya, kalau kan biasanya kalau celana suka di bawah pusar, ya. Nah, kalau misalkan ada bagian
nih di bawah pusar yang terlihat, itu batal sholatnya. Ya, makanya biasanya sekarang kadang suka ada masjid-masjid yang menyediakan sarung atau masjid-masjid yang menyediakan kain yang sampai sini nih, gitu ya. Itu adalah untuk anak-anak seperti itu. Ya. Ibu-ibu salarasna upami atos tertutup auratna tekedah ngomong kena. Ya. Ya. Asal longgar dan tertutup. Cuman memang kadang-kadang kita dari apa ya? Kehati-hatian, kebiasaan dan kehati-hatian. Nah, makanya suka ada di itu apa? Dan juga apa? Karena juga banyak orang Indonesia yang nutup auratnya nggak bener. Tapi hari sholat mah sadar, gitunya. Makanya di masjid itu suka disediakan mukena. Kalau ibu-ibu sudah seperti ini, jilbabnya rapi, auratnya tidak tertutup, gitunya, maka sholat saja langsung, gitu ya. Tidak usah cari mukena. Membelakangi kiblat, sebetulnya bukan hanya membelakangi, tidak menghadap kiblat. Kenapa? Karena menghadap kiblat itu syarat sah sholat. Ya, kecuali apa? Kecuali kita tidak tahu arah kiblat. Ya, maka kalau tidak tahu arah kiblat, kemana saja kita menghadap itu sah. Lalu bagaimana misalkan nih kita bepergian di hutan, ya? Kita tidak tahu arah kiblat, menghadap saja misalkan ke satu arah kita sangka itu kiblat. Kemudian setelah sholat itu ada yang memberitahu tadi itu salah, bukan ke sana. Ya, ulangi sholatnya tidak? Tidak usah, karena kita tidak tahu. Ya, tapi sholat berikutnya menghadap ke yang benar, gitu ya. Nah, kemudian kapan tidak boleh tidak menghadap kiblat? Ketika sholat di kendaraan. Ya, mah mungkin kan si mobil, atau napi kereta api, atau napi pesawat, sina terus we menghadap kiblat. Ya, cuma Nabi nih, kalau sholat di atas untanya, ketika takbir dia menghadap kiblat. Setelah itu, biarkan saja untanya ke mana. Ya, karena tidak mungkin. Ya. Kalau kita mungkin nih mengarah kiblat dan tahu arah kiblat, maka takbirnya arah kiblat. Setelah itu kemana mobil itu arahnya? Kalau mobil belok kanan, papa atau nggak belok, abi tujuh sholatnya, gitunya. Nah, jadi apalagi di pesawat kan kita tidak tahu juga kiblatnya mana, gitu ya. Nah, kemudian yang membatalkan sholat lagi itu adalah, tadi 7 terkena najis. Sama, najis itu bagi yang tadi yang apa bagian dari toharoh ya. Berarti kan toharoh itu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas ya. Dari hadas itu wudu. Kemudian meninggalkan salah satu rukun atau syarat secara sengaja tanpa alasan tanpa uzur. Kalau misalkan gini, berdiri itu rukun. Ya, berdiri itu rukun. Tapi kalau ada uzur tidak bisa berdiri, kemudian dia duduk, itu boleh. Ya, tapi bisa berdiri, sholat duduk sengaja tidak sah, kecuali sholat sunat. Kalau sholat sunat boleh sambil duduk, gitu ya. Meskipun lebih utama sambil berdiri, gitu ya. Tapi kalau sholat wajib, dia wajib hukumnya rukun sambil berdiri, kecuali bagi yang tidak mampu. Tindakan yang keluar dari pekerjaan sholat. Tadi ya, bergerak ini makan, minum, berjalan dengan sengaja tidak boleh. Bersandar tanpa alasan, karena berdiri tegak adalah salah satu syarat sah sholat. Nah aja sholat teh pang pinggirna ieu nyarande. Tidak boleh itu. Ya, sholat bawa tongkat bagi yang bisa gini tidak boleh. Tapi kalau dia tidak bisa berdiri tegak kecuali pegang tongkat, itu boleh. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, sengaja menambah rukun. Nah, misalkan sholat duhur itu 4 rakaat. 4 rakaat gesahe komoda 8. Tambahan we. Sholat subuh itu misalkan 2 rakaat. 2 rakaat juga bagus, ditambah jadi 4 rakaat. Itu batal, ya. Nah, jadi menambah rukun amali dalam sholat seperti menambah jumlah ruku 1 kali boleh, kecuali misalkan sholat itu sholat gerhana.
Ya, sholat gerhana itu kan 2 kali rukunya, gitu ya. Dan sujud karena merubah struktur sholat sehingga membatalkan secara keseluruhan, gitu ya. Sengaja mendahulukan sebagian rukun dari yang lainnya karena urutannya secara tertib merupakan rukun. Punten misalkan sholat ngawitan tina sujud heula, tina sujud duduk, lalu berdiri, engke tahiyat, gitu ya. Jadi ngacak itu tidak boleh, itu membatalkan, gitu ya. Sengaja salam sebelum selesai sholat tidak boleh. Ya, rusuh imam lilawai, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu ya. Maka sholatnya batal, berarti dia harus mengulangi dari awal. Sengaja merubah bacaan Fatihah karena itu merupakan rukun, Fatihahnya dirubah. Membatalkan niat dengan keraguan-raguan, was-was. Nah, jadi was-was ya. Sholat maksud membatalkan itu membatalkan di tengah. Was-was teh, hari tadi ieu teh urang teh wudu can. Hari tadi ieu teh, gitu ya. Lalu kita batalkan, ya. Maka tidak boleh, gitu ya. Itu yang termasuk membatalkan. Yang selanjutnya yang makruh. Makruh itu tidak membatalkan. Ya. Tetapi lebih baik ditinggalkan. Dan biasanya yang makruh itu kebalikan dari sunnah, gitu ya. Jadi kebalikan dari sunnah. Contoh nih, di dua rakaat pertama kan disunahkan baca apa? Baca surat. Dia baca Fatihah saja. Sah sholatnya tidak? Sah. Tapi dia makruh, gitu ya, makruh. Tidak berdosa tidak? Tidak berdosa sebetulnya makruh itu. Tetapi kalau dia baca surat itu dapat pahala, gitu ya. Hanya membaca Fatihah dalam 2 rakaat pertama tanpa membaca surat karena bertentangan dengan sunnah Nabi SAW dan petunjuknya dalam sholat. Mengulang-ulang Fatihah 1 kali saja, ya, karena itu pun menyalahi sunnah Rasul. Tapi jika mengulangnya karena kebutuhan seperti hilang khusyuk, ya, ketika membaca kemudian dia mengulangnya. Tapi jangan sampai was-was, gitu ya. Tadi teh Fatihah teh tamat tuh, balikan dia. Karek setengahna malawung deui. Balikan deui. Itu kalau sudah sampai was-was itu batal, gitu ya. Nah, dimakruhkan menengok meskipun sedikit tanpa ada kepentingan. Luak lieu ke kanan ke kiri tanpa ada kepentingan. Ada kepentingan itu apa? Nabi membolehkan kita menengok ke kiri kalau mau meludah. Ya, kalau mau meludah. Tapi kan harus kita ingat, zaman Nabi sholatnya di atas pasir. Ya, jadi Nabi itu membolehkan ketika sholat nih, kita mau meludah. Itu daripada kamu tanya, kalau orang lagi sakit, lagi apa, kadang ludah itu ngumpul di sini ya. Gitu ya, ini. Kan itu tidak baik, kadang-kadang ditahan juga ini ya. Akhirnya dia buang ludah itu ke kiri, kata Nabi itu. Jadi barang siapa yang mau meludah ketika sholat, maka meludahlah ke kiri. Ari ayeuna sholatna dina keramik, dina karpet, kan mal mungkin ngaludah, gitu ya. Jadi tidak boleh menengok. Menengok itu disebutnya ikhtilas. Man ikhtalasa yakhtalisuhu syaitan fi sholatil abdi. Barang siapa yang mencuri, nah, ia merupakan waqtilasun, ia merupakan pencurian. Setan mencuri sholat dari seorang hamba. Jadi kalau kita sampai menoleh, itu sholat kita dicuri oleh setan. Adapun kalau berpaling itu karena kebutuhan, maka tidak apa-apa. Seperti keperluan untuk meludah 3 kali ke sebelah kiri. Nah, dalam sholat, jika terkena was-was, ini merupakan berpaling karena kebutuhan yang diperintahkan oleh Nabi. Juga seperti orang takut kehilangan anaknya, kemudian nengok untuk memantau anaknya. Ya, tapi sampai murilit tuh kayaknya, gitu ya. Nah, semua itu jika menengoknya sedikit. Adapun jika seorang berpaling atau berbalik secara keseluruhan badannya, maka itu membatalkan sholat, gitu ya. Jika karena uzur seperti ketakutan yang besar, sama, itu juga batal, ya. Nanti sholat lagi setelah tidak takut. Memejamkan kedua mata, ini juga makruh, tidak sampai batal, ya. Nah, kenapa? Karena orang Majusi ketika menyembah api itu dia merem. Ya.
Jadi tapi tidak sampai batal, terutama sholat subuh tah tunduh kene perem, imam panjang. Disungkur gitu ya. Orang Yahudi juga katanya begitu ya. Sedangkan kita dilarang untuk menyerupai cara ibadah orang kafir. Yang kemudian yang kelima, iftirosh. Iftirosh itu begini, Bu. Iftirosh zero. Zero itu ini, lengan. Kapan? Ketika sujud. Ketika sujud itu anggota sujud berapa? 7. Pertama, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki, telapak kaki, dan kening. Kening dengan hidung. Nah, berarti ini kening harus letak. Harus kena ke tanah. Kemudian tangan ini harus kena ke tanah. Lutut harus kena ke tanah. Dan 2 ujung telapak kaki juga kena ke tanah, ke lantai. Gitu ya. Nah, yang ketika meletakkan tangan itu begini. Angkat. Tidak boleh begini. Sujud itu. Meskipun tidak batal, ini masuknya makruh. Ya, kata Nabi, janganlah engkau iftirosh. Ya, seperti apa? Seperti anjing. Anjing kan kalau duduk gitu. Ya, si etenya itu. Nah, maka menghamparkan 2 lengan ketika sujud berdasarkan sabda Nabi, i'tadilu fis sujud, tegakkan si lengan ketika sujud. Wala yubsit ahadukum atau wala yabsut ahadukum, janganlah yabsut itu ngamparkeun. Ya, janganlah menghamparkan ahadukum ziro'aihi 2 lengannya. Ziro itu ini, lengan ini ya. Nah, itu in bisatol kalbi, seperti anjing. Seperti duduknya anjing. Kemudian banyak melakukan gerakan sia-sia. Abas. Ya. Nah, dalam sholat. Karena akan membuat hati sibuk dan mengganggu kekhusyuan. Contoh, Bu. Saya suka sering melihat ini orang Arab. Kalau orang Arab sholat, kemudian pakai sorban. Gini. Ngoprek sorban. Ya. Sering itu saya lihat. Itu tidak boleh. Itu abas namanya. Itu makruh. Meskipun tidak batal, itu makruh. Gitu ya. Contoh ibu misalkan menuju sholat teh. Ngalaraskeun kudung lagi. Gitunya. Ini betul enggak? Ini enggak. Itu abas. Abas pakai sa ya. Pakai sa. Itu pekerjaan yang sia-sia. Contoh menuju sholat. Imam teh lami teuing. Dah cangkeulnya cenah ieu. Itu tidak boleh. Gitu ya. Tidak boleh. Itu ya. Dan itu makruh. Jadi makruh itu abas. Abas itu sebetulnya gerakan-gerakan ringan sebetulnya. Gerakan-gerakan ringan, tapi tidak perlu. Gitu ya, tidak perlu. Bahkan itu bisa mengganggu konsentrasi kita dalam sholat dan mengubah kehusuan. Kemudian yang tidak boleh juga tapi masuk kepada makruh itu mendahului imam. Nah, jadi mendahului imam kenapa makruh? Karena sholatnya sah. Cuman berjamaahnya menjadi tercederai. Ya, karena apa? Karena dia mendahului imam atau membarengi imam. Kata Nabi, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar?" Apakah tidak takut cenah kalian yang mendahului imam nanti kepalanya diganti oleh Allah menjadi kepala keledai? Gitu ya. Wa an au yaj'ala suratahu surata himar, atau bentuknya diganti seperti bentuk keledai, gitu ya. Makanya kata Nabi itu janganlah mendahului imam, jangan juga bareng. Jadi tunggu sampai apa? Sampai selesai Allahu Akbar. Sudah bar, itu baru kita ya berdiri, baru kita melakukan gerakan setelah imam. Kemudian sholat ketika sudah tersedia makanan. Ya. Jadi sholat ketika sudah makan atau menahan dua akhbasain itu 2 lubang kotor. Menahan 2 kotoran gitu ya, akhbasan gitu ya. Berdasarkan sabda Nabi la sholata bihadratit ta'am. Tidak boleh sholat ketika sudah tersedia makanan. Wala huwa yudafi'uhu al-ahbasani, atau ketika kebelet. Ya. Ketika kebelet. Ya, maka
Baik itu buang air besar, baik buang air kecil. Kenapa? Karena dua-duanya, baik ketika ada makanan atau ketika kebelet, itu membuat sholat tidak khusyuk. Ya, kecuali kita nggak lapar, gitu ya. Kemudian misalkan, kalaupun makanan tersedia kita sholat aman-aman saja, itu boleh. Tapi kalau ketika sholat itu kita ingat nahan lapar dan ingat kepada makanan, maka saya pun dina parasman nanti orang nyirian itu tuh di cirian etana tah cenah pas keur salat teh aduh kabelan moalnya nah gitu ya, itu menjadi makruh ya, memang tidak batal gitu ya. Kemudian yang terakhir ini sebetulnya di antara ya, tangga itu gini menengadah. Ya, jadi menengadahkan pandangan ke atas, ya, ilas sama ke atas langit gitu ya. Kalau dulu kan sholatnya di alam terbuka. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ilas sama. Hendaklah mereka berhenti melihat ke arah langit, ilas sama fi sholat, ketika sholat. Au la yakhtafanna absarahum, atau kami akan menyambar, kata Nabi itu, pandangan mereka, mata mereka. Jadi ketika sholat, lihatlah ke bawah. Maka tadi, melihat ke bawah itu sunnah, maka tangga melihat ke atas itu makruh. Tidak batal, tetapi makruh. Kenapa? Karena biasanya akan mengganggu kehusuan. Kayak keur tanggah ningali cak-cak, gitu aja. Keur tanggah ninggal naon, gitu ya. Maka gini, di antara yang makruh juga dalam sholat, itu bukan buat yang sholatnya, tapi buat kita ini, di depan yang sholat itu ada gambar-gambar. Maka memakai pakaian yang bergambar belakang, ada tulisan, gitu ya, itu makruh. Kenapa? Akan mengganggu orang yang sholat di belakang. Ya, makanya Nabi pernah sholat, kemudian di depan itu ada tirai. Di tirainya ada gambar. Kata Nabi, singkirkan tirai ini. Ya, ini kan memang bukan yang pelaku sholatnya, tetapi yang di luar sholatnya, gitu ya. Itu singkirkan tirai ini. Agar apa? Karena agar tidak mengganggu. Nah, kita sering melihat di masjid suka ada kaligrafi, boleh tidak? Saya melihat kalau di atas tidak apa-apa. Kenapa? Karena ketika sholat kita ke bawah. Gitu. Yang jangan itu kita misalkan di masjid itu ada kaligrafi di posisi yang terlihat oleh orang yang sedang sholat. Gitu ya, maka itu akan mengganggu orang yang kehusuan sholat, dan itu menjadi makruh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja ibu-ibu ya, sudah jam 11. Saya kasih bonus mungkin berapa menit, 5 menit, 10 menit, barangkali ada pertanyaan. Jadi bahasan saya ini kan sehari-hari sekali ya, ini sekali, praktis sekali, tapi mudah-mudahan jadi mengingatkan banyak, karena kadang-kadang kita juga suka kurang perhatian gitu ya. Mangga Ibu Haji. Ini tentang lupa. Ya. Ketika kita misalnya sholat berjamaah atau mau, kan sebenarnya kalau lagi di rest area gitu, bareng dengan orang yang sebelah sama-sama masbuk gitu. Nah, kan masuk itu harus ketika imam salam kita berdiri lagi. Ya. Nah, ini kelupaan. Nah, bahkan yang sebelah teh nggak ingat gitu ya, nggak berdiri lagi. Terus salam, dia terus melakukan, mungkin kan jadi di jamak. Nah, sekalian menjamak isya, 2 rakaat setelah menjamak isya, dia mungkin baru sadar bahwa tadi iya. Nah, si ibu berdiri, ternyata dia balik lagi berdiri. Apakah itu harus kembali lagi? Karena kan udah salam ya. Betul. Udah terselang, betul. Betul. Apakah harus diulangi dari awal? Betul. Atau nyambung 1 rakaat? Ya. Itu aja. Kalau seperti itu ulangi. Ya, kalau seperti itu. Jadi kita baru sholat hanya isya saja. Maka yang maghrib belum sholat lagi, gitu ya. Tapi kalau begini, pas imam Allahu Akbar, assalamualaikum, orang terefleks, pan orang macam masbuk, gitu ya. Langsung aja berdiri. Ya, langsung aja berdiri, tidak batal. Ya, karena apa? Itu kan tadi gerakan sedikit. Ya, gerakan sedikit, maka itu tidak membatalkan, langsung saja berdiri. Tapi kalau tadi kita ikut salam, bahkan perasaan tetos, sholat tetos beres,
gitu ya. Kemudian kita sudah dijama dengan isya gitu ya, isyanya sudah sholat lagi 2 rakaat, maka yang maghrib tadi karena itu belum selesai, maka sholatnya batal, diulangi dari awal, tidak ditambah rakaat yang kurangnya. Bagaimana Ustaz urutannya, kan jadi isya dulu? Tidak apa-apa ya, jadi tidak apa-apa. Contoh begini, di jama itu misalkan nih, di jama takhir ya, ini kan yang jadi masalah jama takhir bukan jama takdim gitu ya. Kalau jama takhir misalkan kita berjamaah dulu dengan imamnya sholat isya, kita ikut sholat isya dulu misalkan dengan imam, nanti maghribnya setelah itu boleh gitu ya, jadi boleh. Kenapa? Karena kan jama itu menarik ya, maka urutan itu selama kita bisa sesuai urutannya. Tetapi ketika misalkan urutannya itu menjadi tidak sama, itu pun tidak membatalkan. Maka tadi juga boleh. Masih ada? Ibu? Mangga Bu Haji. Ketika kita gerakan mau sujud, Ya. Itu kan ada yang tangan dulu, Ya. dulu. Ya, betul. Bagaimana yang betul? Yang betul itu kata Nabi, janganlah engkau turun ke sujud seperti turunnya unta. Unta itu ketika menderum, kaki depan dulu, kaki belakang dulu. Kaki depan dulu, kaki belakang dulu. Kaki depan dulu. Depan dulu unta mah, gitu ya. Maka itu kalau diterapkan ke manusia berarti kita itu kaki dulu, jangan tangan dulu, gitu ya. Tetapi itu tidak sampai kalau misalkan kita tangan dulu, karena kan ini ikhtilaf, ya. Kalau tangan dulu sah juga sah, gitu ya. Karena ada juga yang memahami tangan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bu Haji, Mangga. Kalau sutra itu misalnya pada sholat kita taruh pas di depan. Ya, boleh. Kalau tidak ada ini boleh, apa saja. Dan sutra itu sebetulnya tidak wajib, tapi sunnah. Ya, hukumnya sunnah, gitu. Ya, Mangga. Pernah waktu itu saya sholat, berjamaah dengan laki-laki. Ya. Ada pembatalnya. Ya. Waktu pas sholat awal-awal pertama itu mic-nya jalan. Ya. Begitu kedua. Ya. Itu melaba-laba. Ya. Itu gimana? Sah, itu sah. Sholatnya sah dan kita mendapatkan pahala berjamaah. Tapi saya nggak bisa ngikutin gerakan itu pas sudah. Iya, nggak apa-apa, kan itu ada alasan, ada uzur, ya. Dan gerakan kita kan sempurna, ya. Jadi misalkan rukunya semua, sujudnya semua, gitu kan, rokaatnya semua, maka sholatnya tetap sah. Tapi Gitu. berjamaahnya gugur ya. Oh, tidak juga, karena dia ada uzur, gitu ya, ada uzur. Yang tidak boleh itu adalah kita tahu nih terdengar, tapi kita mendahului imam, gitu ya. Dan biasanya Bu punten, kalau kondisi seperti itu biasanya justru bukan mendahului, jadi agak tertinggal justru biasanya, gitu ya. Iya, gitu. Iya. Mic-nya tiba-tiba mati gitu ya. Iya, tuh. Sah, Bu. Sah. Cukup ya, Ibu-ibu. Terakhir Bu Haji, Mangga. Ya. Sudah berjamaah. Kemudian kita misah dari jamaah itu. Ya. Tidak. Imam itu begini. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka kalau kita sudah berjamaah dengan imam, harus ikut. Bagaimana kalau imam itu mempraktekkan hal yang kita tidak sependapat dengan imam, atau bahkan menurut kita itu bid'ah, itu tidak boleh. Maka untuk imam, amal imam, untuk kita amal kita. Tetap ikut. Kecuali kalau dari awal nggak ikut imam, munfarid. Nah, itu tidak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau kita dari awal ikut imam, ya, maka kita harus ikut sampai selesai. Bagaimana misalkan begini, ibu-ibu nih, mungkin akan ke sini pertanyaannya. Kan saya tidak suka kunut, misalkan. Imamnya kunut. Lalu kita bagaimana? Misal kita otomatis ikut itu sebetulnya. Otomatis ikut sebetulnya. Kenapa? Cuman kan begini, ngangkat tangan itu, ya,
nanti ada yang ngangkat tangan, ada yang tidak. Kita tidak ngangkat tangan. Tapi kan ketika imam kunut kita ada di dalam situ. Itu sebetulnya ikut juga itu sebetulnya. Cuman kita tidak angkat tangan gitu ya. Nah, gitu. Cuman ya, maka itu tidak boleh kita misalkan nih, pas imam kunut kita keluar dari saf. Itu nggak boleh. Tetap ikut gitu ya. Sampai akhir, sampai selesai. Salat kita sah. Tidak ada masalah, gitu ya. Tidak sah. Bahkan begini sebetulnya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i itu sholat di masjidnya Imam Ahmad. Sholat subuh, gitu ya. Imam Ahmad itu kan Imam Syafi'i gurunya. Dan Imam Ahmad tahu bahwa Imam Syafi'i itu suka kunut subuh itu. Maka dia persilahkan Imam Syafi'i jadi imam. Gitu. Karena dia takutnya nanti kan dia tidak kunut. Imam Syafi'i suka kunut. Maka Imam Syafi'i itu disuruh jadi imam. Ternyata Imam Syafi'i pas sholat di masjidnya Imam Ahmad tekunut. Hari dia orang jadi parasea. Dia orang jadi perang gitu ya. Nah, jadi saya juga kalau misalkan imam kunut ya diam gitu ya. Cuman tapi kan itu sebetulnya ikut. Gitu ya, itu ikut gitu. Nah, kita tidak tahu kan kunut moal. Kan itu kan gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita sholatnya tidak berjamaah? Tidak apa-apa sebetulnya. Meskipun lebih baik ketika ada jamaah, kita ikut jamaah itu. Ya, kita ikut jamaah itu ketika ada jamaah. Kecuali ketika datang ke masjid tidak ada jamaah. Maka kita sholatlah munfarid atau membuat jamaah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Selesai Bu ya? Kita lanjut nanti pertemuan berikutnya. Satu terakhir. Ini dari Bapak, perwakilan Bapak-bapak. Kalau yang seperti ini pasti banyak pertanyaan, meskipun sudah ini. Kalau di kita jamaah itu terus imamnya tadi kalau baca Fatihahnya aja kan dahar, itu bacaannya nggak benar dari maksudnya dari makhluk huruf atau apa. Ya. Alhamdulillah itu gimana itu hukumnya kita? Betul. Itu kurang pas kadang-kadang. Tetap sah Pak. Tidak sampai tidak sah selama dibaca. Makanya sebetulnya imam itu harusnya yang mereka paling baik bacaannya, paling hafal ini. Tapi saya tidak berani mengatakan sholatnya tidak sah. Ya. Tadi artinya jadi beda ya. Alhamdulillah. Iya. Saya tidak berani mengatakan itu tidak sah, gitu ya. Karena dia baru bisanya sampai sana, gitu ya. Dia baru bisanya sampai sana. Itu sebetulnya dia belum layak jadi imam. Gitu ya. Dia belum layak jadi imam. Yang salah apa? Yang salah kalau ada yang nunjuk, yang salah yang nyuruhnya. Yang milihnya. Kalau dia yang nyerontong sorangan, nyerenteng, salah dia, gitu ya. Tapi sholatnya tetap sah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu Ina cukup ya. Nah, terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.